Saudara, mari kita buka kitab kita dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara, Leo Tolstoy berkata begini, semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Orang mudah melihat sesuatu yang kurang pas dalam diri orang lain, dan dia ingin orang lain itu mengubah dirinya, tetapi tidak mampu menemukan atau menyadari kelemahan dalam dirinya, dan tidak ada usaha pun untuk mengubahnya. Kita begitu mudah melihat kelemahan, kekurangan orang lain, dan kita pun begitu bijak dalam kata menasihati supaya dia berubah. Tetapi kita terlalu sulit untuk melihat kelemahan, kekurangan dalam diri kita, sehingga tidak ada usaha dan tidak ada kemampuan untuk mengubahnya. Betul apa kata Yesus? Selumbar di mata kawanmu kamu bisa lihat, tetapi balok di matamu tidak dapat kamu lihat. Bukankah seharusnya singkirkan dulu balok itu, baru selumbarnya sudah semakin jelas. Kita seringkali mengatakan, menjudge orang lain A, B, C, D seolah-olah sangat buruk, sehingga kita sepertinya seolah-olah menjadi orang yang luar biasa, padahal sejatinya kita jauh lebih buruk dari yang kita omongkan. Kita terlalu mudah menjudge, menghakimi, tetapi kita sendiri tidak berkaca pada keberadaan diri kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kaitan hal itu, maka sesungguhnya yang diminta dari kita adalah terjadinya sebuah perubahan dari dalam diri kita. Dan dalam hal ini kita melihat pada sebuah proses yang terjadi dalam diri Yesus, di mana dia mengalami transfigurasi. Transfigurasi artinya adalah perubahan wajah dan pakaian Yesus yang memancarkan kemuliaan. Trans itu kan bisa berarti peralihan, perubahan, pergeseran. Ada transmigrasi, kan itu orang dari kota pindah ke desa untuk tinggal di sana. Terus ada juga misalnya kita lihat transgender, pergantian jenis kelamin. Ada transportasi, pemindahan massa dari satu tempat ke tempat lain dengan alat-alat, bisa kereta, bisa motor, bisa mobil, bisa pesawat, bisa kapal. Banyak. Perubahan, peralihan. Dan dalam hal ini yang digambarkan terjadi pada Yesus adalah transfigur, figura, wajah, muka yang mengalami sebuah perubahan. Perubahan itu adalah bukan Yesus menampilkan diri yang berbeda, bukan akhirnya Yesus datang menjadi Yesus yang berbeda. Dialah tetap Yesus yang sudah ada bersama murid-murid,
Dia adalah Yesus yang sudah memanggil murid-murid yang ada beserta kita, yang ada juga bersama-sama dengan kita. Tetapi yang menyatakan identitas realnya bahwa dia adalah Allah yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan. Perubahan dalam diri Yesus, transfigurasi dalam wajahnya adalah penyataan bahwa dia adalah Allah yang mulia itu. Dan itu yang sedang disaksikan, yang dinyatakan untuk dunia. Maka sebuah pesan penting yang disampaikan buat kita adalah bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberikan kemuliaan dan menyatakan kemuliaan itu bagi manusia. Walaupun sesungguhnya pada awalnya manusia diciptakan segambar dengan Allah, tetapi gambar itu kemudian dirusak oleh karena dosa yang sudah bekerja kuat dalam diri manusia. Sesudah Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya, saudara-saudara, lalu nampaklah ada dua nabi besar berdiri di samping Yesus, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia menjadi representasi dari seluruh nabi-nabi dalam perjanjian lama yang dianggap nabi yang benar dan luar biasa. Musa adalah nabi yang punya hukum dan kitab, dan dia adalah nabi yang membawa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tengah-tengah umat Israel. Maka ketika kita baca kitab Taurat, saudara, kita tahu bahwa itu adalah kitab Musa. Seluruh hukum, seluruh undang-undang, seluruh peraturan yang berlaku disampaikan oleh kitab Musa. Dan ingat saudara, bahwa Musa dilihat sebagai sosok yang bisa berkomunikasi, berbicara dengan Allah untuk bisa mendapat hukum dan peraturan itu. Dan semua apa yang ada dalam hukum itu adalah akan digenapi dalam diri Yesus. Kemudian Nabi Elia, saudara. Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa. Kalau kita katakan misalnya nabi yang luar biasa, nabi yang memang betul-betul dalam pelayanannya banyak mengalami penderitaan, tetapi Elia tidak mengalami kematian. Elia diangkat ke surga, disaksikan oleh Elisa. Ada saksinya bahwa dia tidak mengalami kematian, walaupun selama hidupnya dia mengalami penderitaan. Dan kalau kita baca nanti perjanjian lama, saudara, bahwa kita akan menemukan bagaimana kemudian Elia itu diancam oleh umatnya sendiri, maka dia harus melarikan diri. Maka Elia dipelihara oleh janda di Sarfat, saudara, bukan bangsa Israel. Lalu sekali makan dia bisa berjalan 40 hari, 40 makan, tidak berhenti, tidak lelah juga. Lalu dalam doanya Elia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Bisa bayangkan Bapak Ibu, hujan gak turun 3,5 tahun? Coba dulu kita lihat misalnya Tangerang ini, hujan gak turun, jangankan 3,5 tahun, 1 tahun aja. Apa yang terjadi? Wah, saya kira luar biasa. Tetapi 3,5 tahun. Tetapi Elia tidak mengalami kematian, saudara. Dia hidup, dia naik ke surga, dia ada bersama dengan Allah tanpa melalui proses itu. Mereka berdua lah yang datang ke sini, ke sisi Yesus. Sesudah Yesus menyatakan kemuliaannya, datanglah mereka berdua. Sebuah pesan teologis adalah bahwa Yesus adalah kegenapan dari seluruh hukum Musa, dan Yesus adalah kegenapan dari seluruh nubuatan para nabi. Bahwa dia datang dalam segala proses penderitaan untuk memberikan kelepasan, kelegaan bagi manusia, untuk memberikan kehidupan bagi manusia. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami kehidupan yang kekal, seperti yang dialami oleh Elia juga. Bahwa Elia tidak mengalami kematian, dia hidup. Bahkan ketika Yesus dalam transfigurasi juga datang, berarti surga itu nyata, Bapak Ibu. Musa dan Elia sudah hadir di sana dalam segala kemuliaan. Amin, saudara. Maka jangan ragu, ada surga atau tidak, jangan tanya lagi. Surganya jelas ada. Nah, pesannya adalah bahwa dalam diri Yesus semua akan digenapi. Bahwa Yesus adalah kegenapan dari semua yang telah dituliskan dalam kitab Taurat dan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Maka Matius pasal 5 ayat 17 berkata apa, saudara? Bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya.
Tidak ada satu titik, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat yang boleh ditiadakan. Artinya saudara apa? Apa yang disampaikan oleh Musa adalah semua kebenaran yang harus digenapi dalam diri Yesus, dalam diri Tuhan yang harus digenapi. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberitakan, apa yang masih belum mampu manusia lakukan, semua harus digenapi dalam diri Yesus. Makanya mereka lah yang dikatakan sebuah pesan terhadap mereka. Pemaknaan teologis buat kita adalah bahwa Yesus datang memenuhi seluruh nubuatan mulai dari Taurat, semua nubuatan para nabi, supaya manusia mendapatkan kehidupan bebas dari penderitaan, hidup selama-lamanya dalam kerajaan Allah, seperti apa yang sudah dialami oleh Elia. Maka sesungguhnya kita orang-orang yang paling beruntung, saudara. Amin, Bapak Ibu. Melihat apa yang terjadi itu, saudara, kita perhatikan Alkitab berkata bahwa Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami. Tentunya kalau kita mengalami sesuatu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, harusnya kita mengalami sukacita. Amin, saudara. Tetapi dalam kebahagiaan itu, Petrus berbicara sesuatu yang agak aneh, berkata, kami akan mendirikan bagimu 3 kemah. Kemah itu sebenarnya bukan soal rumah, ya. Kemah itu tidak berbicara soal fisik, tetapi kemah itu dalam arti teologis spiritualitasnya adalah tempat untuk engkau membangun komunikasi dengan Tuhan. Sehingga kemah itu adalah berbicara soal suasana, soal situasi. Sehingga sebenarnya Petrus berkata, kalau begitu bagaimana supaya komunikasi dengan surga itu bisa berjalan dengan terus? Ya udah di sini aja. Nanti ada tempatnya buat Elia khusus, buat Musa khusus, dan buat engkau juga khusus. Itu dikatakannya oleh karena apa, saudara? Dia tidak tahu apa yang terjadi. Nah, memang seringkali juga berbicara dari ketidakmengertian, ya. Nampaknya baik, nampaknya rohani, tetapi sesuatu yang tidak dipahami. Sehingga saudara-saudara penting juga, ya kalau nggak ngerti nggak usah dibilang lah. Atau jangan ceritakan sesuatu yang tidak dipahami. Nah, maka oleh karena apa mereka tidak bisa memahami, saudara? Saya katakan Petrus belum mengalami perubahan secara mendasar. Petrus dan murid yang lain yang ikut menyaksikannya belum mengalami perubahan seperti apa yang Yesus alami. Dia masih diliputi oleh kedagingan, oleh pemikiran, oleh sebuah ambisi yang berbeda. Maka dia tidak mampu melihat itu. Dan ini memang sesuatu yang luar biasa, saudara. Tiba-tiba Yesus menyatakan kemuliaan. Mulia, saudara. Kalau mulia itu kan murni, tidak bercampur, tidak terkontaminasi apa-apa. Maka Yesus tidak bercampur, tidak berkontaminasi apa-apa. Dia betul-betul Allah yang tidak bisa diintervensi, yang tidak bisa diatur oleh pemikiran-pemikiran manusia. Beda dengan kita. Kita tidak murni, saudara. Tidak murni. Kita terlalu banyak maunya. Kita terlalu banyak cabang-cabang pikirannya. Kita terlalu banyak pengaruh dari luarnya. Pengaruh dari dalamnya apa, saudara? Dosa. Ingat pemazmur berkata, dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam kejahatan aku diperanakkan. Jadi manusia lahir dosa dan kejahatan sudah dibawanya sekaligus. Anak-anak tidak usah diajarin, dia pasti tahu melakukan yang jahat. Umur 2 tahun dia udah tahu usil, melempar temannya pakai batu. Sudah pintar ngomong dia, didengar orang tua ngomong, dia juga dengan sendirinya bisa ngomong itu. Dia bisa berbohong tanpa diajari. Tidak ada orang tua yang ngajarin anaknya supaya jahat. Ada? Ayo nak, ayo pukul, ajar. Ada? Ayo nak ngomong ini, ada? Halo Bapak Ibu, ada? Kalau ada saya bingung, kita orang tua yang benar atau enggak nih? Tapi semua orang tua berkata apa kalau anaknya jahat? Jangan. Terus apa lagi dibilangnya? Pantang. Ayo sana minta maaf. Itu yang kita suruh, saudara. Belajar memaafkan, belajar mengampuni. Kita ajari untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu perjuangan yang berat. Tapi Yesus murni, saudara. Maka dalam seketika dia menunjukkan kemuliaannya. Lalu buat kita apa, saudara? Proses. Proses demi proses, proses demi proses. Maka Yesus berkata, ayat 9 tadi, ketika mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan, jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya Yesus bukan mau merahasiakan sesuatu, tetapi karena apa? Alkitab mencatat mereka tidak mengerti. Petrus tidak mengerti, Yakobus belum mengerti,
Yohanes juga belum ngerti. Lalu kalau mereka cerita, nanti ceritanya ngawur, saudara. Maka kalau nggak ngerti, jangan cerita. Aku mau cerita lah Bapak Ibu, tapi nggak tahu ya benar atau enggak ini. Ya kalau nggak tahu benar, jangan cerita. Berapa banyak kita kerja mau bercerita yang tidak diketahui kebenarannya, tapi diceritakan, lalu beritanya sudah kemana-mana. Yang mana pokoknya nggak tahu lagi. Mau cerita, Pak Tabarat, tapi tidak tahu benar atau enggak ya. Tapi ini ceritanya nih, ini enggak benar. Itu kan tidak bertanggung jawab namanya. Bisa menjadi menyelewengkan sebuah pesan kebenaran. Maka Yesus berkata, jangan bilang siapa-siapa sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Kenapa harus ada patokan itu, saudara? Sebab di saat itu dianggap bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakobus sudah mengalami sebuah transfigurasi, perubahan, matanya terbuka, dia sudah melihat, dia sudah mengerti apa yang Tuhan maksud dengan kebangkitannya, dengan transfigurasi itu. Maka dia boleh ceritakan. Jangan ceritakan sesuatu pengalaman yang penting jika memang dirasa orang lain tidak paham. Bayangkan kalau mereka cerita, tahu nggak kami kemarin melihat Musa sama Elia di gunung. Orang akan bilang, kalian sudah gila. Di mana kalian bisa menemukan Musa? Musa sudah meninggal ribuan tahun. Di mana kalian bisa ketemu sama Elia? Elia pun kalian nggak kenal lagi siapa. Maka mereka akan dibilang gila, saudara. Mereka yang gak waras malah. Betul pengalaman itu, betul. Tetapi jangan ceritakan sebelum anak manusia bangkit, supaya mata orang kemudian akhirnya terbuka. Pertanyaannya untuk saudara dan saya pikirkan dan renungkan adalah, ketika Yesus mengalami transfigurasi, karena memang dia adalah mulia adanya dan dia memancarkan dirinya dalam segala kemuliaannya, mungkinkah saudara dan saya memancarkan kemuliaan Allah? Jawabannya mungkin, saudara. Kita berangkat dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Oleh apa, saudara? Oleh Roh. Maka bagaimana saudara dan saya dituntut untuk mengalami transfigurasi, perubahan, baik sikap, tindakan, perilaku, dan perbuatan? Maka izinkan Roh Tuhan bekerja di hatimu. Maka izinkan Tuhan yang mengubah. Maka izinkan Tuhan yang bekerja mengaruniakannya, mengubah kita secara fundamental, secara mendalam, secara rohani. Bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Masuk dalam kerajaan Allah, masuk hadirat Tuhan. Izinkan dia bekerja, membentuk kita seperti apa yang dia mau. Sehingga kemudian kita boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tahu bercermin, saudara? Sayangkan ya, mencerminkan itu artinya adalah memantulkan, kan? Apa yang ditaruh di hadapan cermin pasti itu yang akan terlihat kemudian, kan? Maka bisa bayangkan, saudara, Tuhan menganugerahkan kemuliaan dan itu yang kita pantulkan kemudian. Maka apa yang kita pantulkan, saudara? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sehari-hari? Apakah memang kira-kira dalam pantulan hidup, dalam dampak, dalam segala perbuatan yang kita lakukan, sudah perbuatan yang benar? Sudahkah perbuatan yang memuliakan Tuhan? Sudahkah hal-hal kebenaran? Sudahkah hal-hal baik? Sudahkah apa yang berkenan kepada Tuhan, saudara? Dampaknya, pancarannya, sudahkah terasa? Dalam proses keintimannya dengan Tuhan, saudara, apa yang disebutkan dalam 2 Korintus yang kita baca tadi, disebutkan bahwa kita semakin serupa, menjadi serupa. Pada awalnya manusia diciptakan segambar dengan Allah, tapi rusak oleh dosa. Dalam proses pemulihan yang digambarkan adalah akan diciptakan kemudian serupa. Kira-kira bisa bayangkan serupa dengan Tuhan, saudara? Bahwa dalam membangun sebuah relasi dengan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan dalam segala tujuan, dalam segala sifat, dalam segala perbuatan, dalam segala tindakan. Yaitu tindakan apa, saudara? Mengasihi. Kalau Amsal bilang begini,
pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Masuk dalam pergaulan, kan kalau bicara intimasi itu dengan Tuhan adalah masuk dalam hadirat Allah, masuk ke dalam sesuatu itu. Intim dengan sebuah pergaulan yang tidak baik, masuk ke dalamnya, maka kita pun akan tidak baik. Saudara berada di mana, akrab dengan apa, akrab dengan itu, ya begitulah keadaannya. Maka apa yang kita buat dalam rumah kita, Bapak Ibu, akrab dengan anak-anak, itu menjadi sebuah biasa, dan itu jadi value bagi mereka. Dianggap sesuatu yang lumrah. Kalau suami istri biasa saling mencaci maki di rumah, jangan heran anak-anaknya pun ikut mencaci yang lain, karena itu biasa bagi mereka. Tetapi ketika mereka tidak pernah mendengarkan itu, menjadi tabu bagi mereka kemudian. Karena apa? Itu relasi yang terdekat, hubungan yang paling akrab dengan mereka. Dan kita mau mencerminkan apa, saudara? Ketika kita ingin mencerminkan, ingin memantulkan, ingin memberi dampak sesuatu yang benar, maka tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Membangun sebuah relasi yang intim dan erat dengan Allah. Dan biarkan Tuhan yang mengubah hidup kita. Tanpa Tuhan, kemuliaan dalam diri manusia tidak ada. Sebab kemuliaan itu datangnya dari Allah oleh Roh. Yang mengaruniakannya buat kita adalah Roh. Maka saudara dan saya bisa memantulkan kemuliaan Allah, memantulkan kemuliaan Tuhan. Saudara bisa menjadi serupa dengan gambar Allah, izinkan Tuhan bekerja di dalamnya. Berarti apa, saudara? Saudara dan saya harus mengalami sebuah transfigurasi, sebuah perubahan dari waktu ke waktu, perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan pola, perubahan dalam berbagai hal, sehingga kita kemudian bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan di hidup kita. Dan gereja itu memenuhi panggilannya sebagai orang-orang yang menjadi garam, yang menjadi terang, yang memberikan dampak bagi sekeliling kita. Izinkan Tuhan hadir di dalamnya. Bagaimana bisa? Masuk dalam persekutuan dengan Allah, merenungkan dan mengingat betapa Tuhan baik bagi kita, menebus kita dan menjadikan kita alat kemuliaan yang memancarkan kemuliaannya bagi dunia sekitar kita. Amin, saudara. Kemuliaan hanya ada dalam Tuhan, dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Perubahan hanya kita dapat ketika Tuhan di dalam kita. Mengubah hidup kita menjadi baik dan benar harus tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Dia, dan hanya Roh yang mampu mengubah saudara dan saya, bukan kita. Sebab kekuatan daging sudah begitu kuat mengakar di dalam diri kita. Saya katakan secara naturalnya kita itu berdosa, melakukan kejahatan. Maka seluruh anatomi tubuh berpotensi melakukan dosa. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, semua punya potensi yang sama untuk melakukan dosa. Bahkan Yesus berkata apa? Memikirkan pun sudah dosa. Jangankan bertindak, saudara, menginginkan dalam hati pun adalah dosa. Berzina, saudara, dalam hati pun sudah berdosa. Boleh dalam tindakanmu tidak berbuat apa-apa, tapi pikirannya sudah berbuat apa-apa, dan itu juga adalah dosa. Ada kekuatan apa kita menghindarinya? Tidak ada, saudara, kecuali izinkan Tuhan bekerja. Kecuali buka hati, buka diri, dan katakan, Tuhan, aku tidak mampu, tinggallah di dalam aku. Prosesnya bagi kita tahap demi tahap. Prosesnya bagi kita tidak instan. Tidak seperti Yesus yang langsung tiba-tiba nampak kemuliaan itu. Tetapi saya percaya, saudara, dalam segala usaha perjuangan membangun relasi dalam kebenaran, membangun relasi intim dengan Tuhan, maka kebenaran itu yang berkuasa bagi kita, dan kita kemudian mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita.